yang sudah memberikan saya kesempatan dan ruang untuk pada hari ini saya melakukan diseminasi budaya positif terkait dengan kegiatan yang sudah saya lakukan dalam mengikuti program Guru Penggerak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah boleh meluangkan waktu pada siang hari ini untuk kita bersama-sama. Baik, Bapak Ibu guru, hari ini saya akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif pada sekolah kita, yaitu pada SMP Negeri 4 Loli. Ya, tadi dengan judul budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah dan sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi intian hal baik. Jadi pembiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, kita sebagai guru memiliki peran kunci dalam mengembangkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang berpusat pada peserta didik, dengan melibatkan seluruh warga sekolah, komite, maupun orang tua dalam penerapannya. Jadi budaya positif ini bukan hanya kita saja yang berperan, tapi seluruh warga sekolah. Jadi baik siswa, komite, maupun orang tua. Nah, budaya positif sendiri diterapkan itu dengan tujuan untuk menanamkan motivasi dari diri siswa agar menjadi orang yang mereka inginkan, atau untuk menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu tadi nilai-nilai kebajikan. Nah, motivasi ini harus berasal dari diri siswa atau bersifat internal. Karena apa? Kalau sudah berasal dari diri siswa, maka dampaknya juga akan jangka panjang, tidak terpengaruh akan adanya hukuman atau hadiah. Jadi contoh, saya menjaga kebersihan lingkungan sekolah bukan karena saya takut dapat hukuman, atau karena ibu bilang nanti siapa yang rajin membersihkan lingkungan nanti diberikan hadiah, tidak. Tetapi diharapkan ketika kita menerapkan budaya positif ini di sekolah itu berasal dari motivasi internal diri siswa. Nah, budaya positif itu kunci keberhasilannya itu yaitu adanya komitmen, adanya disiplin dan kesadaran bahwa budaya positif itu bermanfaat. Dan ketika kita akan menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah, kita penting untuk memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini dan sepakati untuk kita terapkan di kita punya lingkungan. Dalam rangka menciptakan budaya positif, salah satunya adalah menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, mari kita refleksi, apakah sejauh ini kita sudah memahami arti disiplin itu dan kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Pernahkah ketika kita melakukan sesuatu hal yang misalnya disiplin positif, contohnya kita guru datang tepat waktu di sekolah, apakah itu karena kita takut, kita percaya bahwa itu sudah memang saya sebagai guru harus datang tepat waktu, atau saya takut waktu? Jadi motivasi kita melakukan itu suatu tindakan atau disiplin positif, apakah memang dari internal kita untuk kita mendapatkan senyuman atau sebagainya? Nah, disiplin positif tadi kunci utama terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah, untuk menciptakan budaya positif dimulai dari diri kita. Karena apa? Guru adalah teladan dan panutan bagi anak-anak. Jika anak-anak melihat bahwa kita guru sudah melakukan penerapan disiplin positif, secara otomatis hal yang kita lakukan itu akan ditiru oleh anak-anak. Nah, tadi untuk penerapan budaya positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dipercaya atau yang diyakini. Nah, apa itu nilai kebajikan? Jadi, nilai kebajikan merupakan payung besar dari sikap perilaku atau nilai yang merupakan fondasi dari kita berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan sifatnya itu positif.
dan untuk tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan dari beberapa instansi. Nilai kebajikan yang mereka mau terapkan yaitu cinta Tuhan, rasa hormat dan toleransi, percaya diri, kreatif, dan sebagainya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan. Contoh di sebuah lembaga. Jadi, berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini bisa kita lihat kira-kira di sekolahnya kita ini nilai kebajikan apa yang mau kita terapkan sehingga mengarah kepada penerapan budaya positif. Nah, sekarang kita lanjut dengan 3 perilaku manusia. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya, dia menyatakan bahwa ada 3 perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri mereka dengan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Jadi, apakah kita melakukan sesuatu, misalnya menerapkan budaya positif itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Contoh, anak-anak datang pagi, aduh saya datang pagi karena takut sebentar saya dihukum oleh wali kelas. Atau motivasi yang dilakukan oleh anak-anak untuk melakukan budaya positif itu karena mereka menghargai diri mereka sendiri atau nilai yang dipercaya. Jadi, ketika pada poin yang ketiga yang mereka lakukan itu bukan tanpa untuk hukuman, menghindari ketidaknyamanan, maka motivasi intrinsiklah yang akan muncul, yaitu yang membuat mereka mau dengan sadar melakukan disiplin positif dan meyakini itu nilai-nilai yang diyakini. Jadi, nilai-nilai tadi yang sudah saya percaya, yaitu tadi nilai-nilai kebajikan. Contohnya itu karena saya tahu harus ada sikap disiplin seperti itu. Nah, kemudian ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini bukan hal yang baru bagi kita, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kita biasanya kalau anak-anak sudah berbuat salah, maka pasti kita akan memberikan mereka hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau datang terlambat misalnya konsekuensinya membersihkan WC, konsekuensinya membersihkan lingkungan sekolah. Nah, tetapi dalam disiplin positif itu dinamakan restitusi. Nah, restitusi ini ada 2, yaitu berupa konsekuensi dan berupa restitusi itu sendiri. Nah, kalau hukuman, tadi kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dia bersifat sepihak. Hukuman timbul akibat kemarahan. Ya, seringkali kalau kita guru memberikan hukuman, tidak menghormati hak anak untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kan kita kalau anak-anak lambat hukum saja tanpa kita, kenapa kok lambat? Mungkin lambat tahun langsung memberikan hukuman tanpa kita selidiki latar belakang apa yang menyebabkan anak tersebut datang terlambat. Nah, Bapak Ibu, ternyata pendekatan dengan cara hukuman ini tidak membantu siswa mengembangkan cara bertanggung jawab dan akan atas perilaku mereka. Kemudian hal ini merusak hubungan kita dengan peserta didik. Contoh, ketika kita sudah memberikan hukuman, otomatis akan bisa membuat apa? Siswa itu dendam sama kita ya. Apalagi kalau kita punya hukuman yang berat. Ternyata dampak dari hukuman adalah bisa merusak hubungan antara guru dan peserta didik. Sedangkan kalau konsekuensi tadi, dia mensyaratkan komunikasi dengan peserta didik mengenai pilihan dan tanggung jawab mereka. Jadi tadi, kalau kita aturan, kalau lambat ya konsekuensinya mungkin membersihkan lingkungan sekolah. Tapi kalau sudah hukuman, itu dapat merusak hubungan. Nah, kalau konsekuensi kita bisa lebih menghormati anak untuk mengambil pilihan atau keputusan, dan kita bisa menjaga hubungan yang lebih baik. Sehingga peserta didik itu kita minta untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ini, apa yang mereka inginkan. Dan bukan mereka inginkan, tetapi juga bagaimana memperlakukan orang lain. Nah, restitusi sendiri itu bertujuan untuk tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Jadi kalau diberikan restitusi, ada proses yaitu untuk mereka memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga anak-anak ini tadi mungkin berbuat kesalahan di kelompok dengan teman, kemudian setelah kita lakukan restitusi, mereka akan bisa diterima lagi oleh dorong punya kelompok. Kadang-kadang kan kalau anak-anak sudah buat salah, untuk kembali ke dalam dorong punya komunitas akan susah. Nah, melalui restitusi ini, ketika kita menerapkan restitusi, diharapkan anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, artinya karakter yang lebih baik. Nah, tujuannya adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan tadi yang mereka percaya. Seperti ada mandiri, disiplin, rasa menghormati, dan nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi salah satu budaya positif yang harus diterapkan adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh warga kelas tanpa adanya paksaan dari orang lain, tapi berdasarkan hal-hal yang sudah disepakati seperti itu. Tidak peraturan kelas. Jadi apa bedanya lagi keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sudah ada peraturan kelas, ada lagi keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang tadi untuk memotivasi seseorang lebih baik, sehingga mereka tergerak untuk melaksanakan keyakinan, sehingga betul-betul motivasi itu berasal dari diri siswa. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan apa yang membuat keyakinan kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas atau kalau peraturan kelas kan kita bilang gini, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi dalam menyusun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kita menggunakan kata-kata atau kalimat positif. Hindari tidak, hindari jangan. Jadi misalnya wali kelas membuat, jadi diganti sekarang jangan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang positif, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau dilarang mengganggu teman. Nah, kita buat kalimat positifnya, menghormati teman. Dilarang kebajikan, misalnya dilarang mengganggu teman, menjadi tadi keyakinan kelasnya menghormati teman. Nah, menghormati teman itu pasti ada nilai kebajikan yang mau dituju. Misalnya saling menghargai. Seperti itu. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kebutuhan dasar kita manusia. Kebutuhan apa? Bertahan hidup, rasa sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasarnya kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan dasar ini, ya, semua yang dilakukan siswa ataupun kita sebagai guru adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita itu sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar tadi. Contoh, misalnya begini, anak-anak kita lihat ribut di kelas, kita marah ya, ribut terus. Padahal mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasar yang belum mereka peroleh, yaitu apa? Misalnya kesenangan, seperti itu. Nah, atau tidak, misalnya ada anak-anak yang datang dengan sedikit-sedikit ini, misalnya dia merasa suka sok di kelas, gitu ya, atau tidak dia begini, dia teman mau berkuat. Nah, itu apa? Kebutuhan tidak. Ada kebutuhan dasar yang mau dia penuhi, gitu. Yaitu apa? Penguasaan. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian ada anak-anak misalnya ingin dikasih sayang, seperti itu. Jadi ini yang kita harus pahami. Kadang-kadang kita kalau siswa melakukan sesuatu sebenarnya
Itu yang kita harus pahami. Dilakukan oleh anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak lari-lari bermain di kelas, ribut kita datang. Anak-anak ribut. Itu bukan apa? Ada kebutuhan dasar, itu kesenangan. Mungkin di rumah mereka tidak penuhi, toh. Jadi ketika mereka di sekolah, itulah kebutuhan dasar, itulah yang dipenuhi. Penguasaan, begitu. Jadi itulah yang harus kita pahami tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik siswa maupun guru, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi seperti itu. Nah, sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol guru. Kira-kira sebelum kita biasanya masuk di yang mana? Ibu Desi bilang Ibu Desi penghukum. Ibu Tika? Ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh ini sehingga kita memang bisa nonton ini video sehingga kita memahami. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Ya, kita lihat ini contoh ya. Ada simulasi, ada praktek penerapan. Kita merefleksi, kira-kira kita 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Silakan kita saksikan. 1 posisi penghukum. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi itu tadi tentang 5 posisi kontrol. Nah, dari yang sudah digambarkan ini harapannya bahwa kita sebagai guru berada di posisi manajer. Yang minimal itu pemantau, tapi yang paling ideal diharapkan adalah posisi manajer. Tadi kalau kita penghukum ada dampaknya. Dampaknya anak akan membenci kita, bukan hanya membenci kita, tapi membenci pelajaran yang akan kita ampuh. Kemudian ada posisi tadi pembuat merasa bersalah. Nah, itu akan membuat kita menggagalkan identitas anak ya. Karena anak akan merasa bersalah, berarti apa yang dia lakukan membuat juga berdampak kepada orang lain. Anak merasa rendah diri. Seperti tadi, kalau kau buat begini, ibu akan dimarah kepala sekolah, ibu bikin jantung. Kita posisi teman, anak itu dia hanya mengacu pada satu guru aja begitu. Bisa saja di guru ini dia taat, tapi nanti di guru lain dia akan berbuat hal yang tidak baik seperti itu. Dia tidak bisa menerapkan. Jadi harapannya bahwa kita sebagai guru pada posisi manajer. Ya, dalam menjalankan posisi manajer kita diharapkan ini menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga, jadi ketika sudah sampai pada posisi manajer, kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas siswa, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah,
restitusi kalau kita terapkan dalam posisi manajer itu untuk proses dialog guru, dan itu adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan. Jadi mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan mereka menjadi siswa yang mandiri sehingga dapat menumbuhkan budaya positif dalam diri mereka. Jadi budaya positif itu tumbuh atas motivasi internal bukan eksternal tadi. Jadi diharapkan kita akan menerapkan penerapan segitiga restitusi. Ya, ini dari pengalaman ibu hari ini ketika ibu mengajar kelas Ya. dan teman lain yang sedang mengerjakan tugas. Ingatkan saya, oke Vini, kamu bukan satu-satunya yang menambah ini. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Ya, Bu, hari ini saya sedang membawa buku pelajaran baru ke ini. Ketika ibu memberikan tugas, saya hubungan harus mengerjakan apa, bagaimana saya harus mengerjakannya. Mengapa kamu sampai lupa membawa buku? Buat keyakinan klaster ada nilai-nilai kebajikan. Misalnya dia bilang, oh saya harus disiplin ibu, mandiri ibu, tanggung jawab. Kemudian ada keyakinan apa? Tadi kan dia mengganggu. Ternyata nilai kebajikan yang dia langgar apa? Menghargai orang lain. Menanyakan lagi keyakinan apa. Kemudian kalau dia sudah tahu itu keyakinannya, berarti kita tuntut dia mempertanggungjawabkan dia punya kesalahan, bahwa apa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan dan untuk mengarah kepada hal yang lebih baik. Jadi seperti itu. Selamat siang Ibu. Ya. Dan ini adalah saya merasa berterima kasih karena tidak diberikan hukuman fisik dan verbal, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya dan menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi ketika kita melakukan ini, siswa ya tadi ya tidak dihukum secara verbal dan fisik, sehingga dia membangkitkan kepercayaan diri lagi bahwa setiap orang bisa berbuat salah dan pantas diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi hal yang lebih baik. Kita tumbuhkan lagi semangat dia, dan itu tadi akhirnya apa? Dia belajar untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, mandiri dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya tujuan akhir kita tadi itu penerapan budaya positif itu bisa terwujud. Manajer, karena menurut saya kita menghadapi berbagai karakter anak. Ada anak yang habis kita tegur, dia hanya untuk ini di depan, kemudian selang berapa ini dia bersikap yang istilah tidak hanya ingin mencoba dengan watak anak yang agak bandel. Jadi kayaknya Bude ibu penggerak kayaknya di situ saya melihat di situ kayaknya kami guru mungkin banyak belajar dari itu untuk sampai pada posisi manajer, karena adaptasi atau tidak dengan sekian banyak anak. Ya, memang begitu, itulah diharapkan tadi kita guru itu menerapkan posisi manajer, belajar menerapkan. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, itulah yang menjadi tuntutan dari di atas. Karena itu tadi, kalau posisi penghukum ada dampak yang sangat keras. Ya, kemudian posisi teman juga, terus kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kita diharapkan minimal posisi manajer dan posisi pemantau. Karena ketiga ini dampaknya sangat bisa, mungkin kita yakini dan kita percaya bisa terwujud. Harapannya lewat Bapak Ibu yang hadir saat ini, sedikit yang sudah saya sampaikan tentang materi ini, perlahan-lahan mungkin juga kita bisa terapkan sehingga budaya positif bisa terwujud di sekolah kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih dan selamat siang. Oke, baik, terima kasih Ibu Dewi untuk pemaparan materinya hari ini tentang budaya positif. Sangat luar biasa dan sudah boleh membangkitkan semangat yang baru bagi Bapak Ibu teman-teman, walaupun dari kelima hal yang sudah dipaparkan sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Namun pada kesempatan ini sudah kembali diberikan pembelajaran bagi Bapak Ibu guru untuk menyadari bahwa sikap-sikap yang sudah boleh diterapkan ke anak didik itu ada yang keliru, bisa diperbaiki. Dan apa yang dipaparkan hari ini sangat-sangat luar biasa, memberikan kembali
semangat bagi Bapak Ibu guru untuk menindaklanjuti pelan-pelan dapat menyesuaikan dengan situasi yang terjadi di sekolah ini, sehingga harapan kami bahwa dari hal ini kembali memotivasi Bapak Ibu guru maupun saya selaku pimpinan untuk bisa belajar dari apa yang didapat hari ini untuk lebih memperbaiki lagi dan mengikuti apa yang menjadi harapan dari proses pembelajaran budaya positif untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk materi hari ini tentang budaya positif. Materi hari ini membuat kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, boleh belajar bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Ada beberapa poin tadi, 5 posisi kontrol guru yang perlu kita pahami sebagai guru. Dari kelima posisi kontrol guru tadi, kemungkinan dari kelima itu saya sebagai guru saya menerapkan, namun ternyata sebagai guru ternyata kita itu lebih baik berada di posisi sebagai manajer agar pembelajaran yang kita lakukan, tujuan yang kita ingin capai sebagai guru dan siswa boleh tercapai begitu. Sekian dan terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik Bu. Ibu senang karena hari ini Ibu dengar bahwa anak-anak di kelas ini dalam keadaan baik dan sehat. Dan Ibu yakin berarti siap untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar pada hari ini. Nah anak-anak, pada hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kegiatan belajar kita dan aktivitas kita yang lain di sekolah ini, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sama dengan peraturan kelas. Ya, nah kalau peraturan kelas sudah tahu ya, apa itu kira-kira peraturan kelas? Sesuatu yang apa itu peraturan? Ya, sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus ditaati ya. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Lalu sudah ada peraturan, terus kenapa lagi ada keyakinan? Nah, keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai dan akan kita lakukan betul-betul dari kita punya motivasi internal. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan biasanya kita melakukan itu karena apa? Karena kita takut ya. Kalau kita tidak taat berarti kita takut, berarti apa? Takut ya apa? Mendapatkan hukuman ya. Ya seperti itu. Nah, kalau keyakinan itu sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita percaya. Nah, dengan harapan apa yang kita yakini, yang kita percaya dapat kita lakukan, dapat kita pertanggungjawabkan, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman ya, terwujudnya sikap saling toleransi dan menghargai. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kita akan sepakati secara bersama-sama, kita berdiskusi keyakinan kelas apa yang mau kita terapkan di kelas kita ini. Oke, menurut sekarang Ibu akan membagikan sekalian kertas ya. Jadi tulislah hal-hal yang kalian yakini yang mau dilakukan atau diterapkan. Nah, masing-masing tulis
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Perkenalkan, nama saya Febianti Tukan, siswa kelas 8C. Melalui kesepakatan kelas yang telah diyakini bersama-sama, saya senang kami dilibatkan oleh guru untuk membuat keyakinan kelas. Melalui keyakinan kelas yang telah dibuat, saya akan terapkan untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab pada keyakinan yang sudah kami sepakati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes Putra Yagi, siswa kelas 8C SMP Negeri 4 Loli. Melalui kegiatan membuat keyakinan kelas, saya belajar menciptakan budaya positif di kelas lewat penerapan keyakinan yang sudah kami sepakati. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti.